Tuhan, inilah setiap hati kami Tuhan, yang hadir di tempat ini saat ini, yang hati kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan ada di tengah kami saat ini. Kami rindu akan Engkau Tuhan melawat setiap hadir di tempat ini saat ini. Biarlah setiap hati kami Tuhan, kami bawa sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Engkau melihat setiap hati Tuhan, Engkau memperhatikan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami memilih ke tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih atas kekuatan iman yang Tuhan beri. Kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu dinyatakan di tempat ini saat ini. Biarlah setiap yang hadir Tuhan lawat dengan urang kami Tuhan. Tuhan jamah Tuhan. Biar kami keluar dari tempat ini nantinya dari ruang ibadah ini. Kami setelah menikmati berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam hidup kami, kemerdekaan di dalam dosa Tuhan berikan bagi kami. Bahkan kelepasan dari apapun Tuhan yang menjadi beban kami, kami telah alami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan beribadah di tempat ini saat ini. Kami siap memuji-muji Engkau. Kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Yesus Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi ini hidup kami Tuhan. Setiap kami, baik kecil, muda, tua, semua Tuhan berkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan dengan dua ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Saya percaya bahwa kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita akan puji Tuhan dengan luar biasa, dengan sorak-sorai, dengan penuh sukacita. Seraya hari ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Mari kita merdeka di dalam hidup kita. Amin. Kita lepaskan semua beban dalam hidup kita. Kita mau beribadah dengan penuh sukacita, dengan sorak-sorai. Haleluya. Kusorakan haleluya.
memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar ya Bapa, biarlah urapi hamba-Mu yang tidak seberapa ini ya Tuhan. Urapi Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Apa yang hendak sampaikan ya Tuhan berasal daripada Engkau yang terus untuk menguatkan setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan di tempat ini Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur dan siap menerima firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat tim PPW dan terima kasih Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Merdeka. Hari ini adalah tanggal 17/4 bangsa kita merayakan hari ulang tahun yang ke berapa? 80 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tidak kebetulan bahwa pada hari itu juga saya waktu itu yang pertama saya datang kemari bulan Mei kalau tidak salah, bulan Mei ya. Saya di tempat ini yang kedua saya ada di tempat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa saya diberi kesempatan untuk melayani Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Terima kasih pada Ariel, Bu Yohana dan guru-guru di tempat ini boleh memberikan kesempatan buat kami tim dari GBI Puri melayani di tempat ini. Haleluya. Tema daripada firman Tuhan pada pagi hari ini saya samakan dalam kemerdekaan kita pada hari ini adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Katakan kemerdekaan di dalam Kristus. Amin. Sekali lagi kemerdekaan di dalam Kristus. Ya, Tuhan pada hari ini pemerintah kita banyak meluncurkan agenda bulan kemerdekaan dengan berbagai kegiatan nasional yang penuh dengan kegembiraan, kemeriahan dan semangat persatuan termasuk kita. Satu hari yang lalu kita merayakan apa? Di tempat ini ada lomba lompat karung, lomba apa lagi? Oh, makan kerupuk. Ya, kita bersuka cita bukan? Amin. Luar biasa. Kenapa? Karena bangsa kita sudah merdeka, bangsa kita sudah lepas dari namanya penjajahan. Nah, pemerintah kita juga pada tahun ini mengusung temanya adalah semangat bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Nah, itu dari bangsa kita, bangsa yang merdeka. Nah, pertanyaannya, apakah saat ini bangsa kita sudah benar-benar merdeka, saudara-saudara? Kalau dari musuh yang berperang, bangsa kita sudah merdeka. Dari orang-orang luar yang menjajah kita sudah merdeka. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita semua sama-sama di tempat ini. Bukankah bangsa kita masih dijajah oleh yang namanya dosa? Bukankah bangsa kita masih dijajah oleh yang namanya maut? Jadi kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya dengan Tuhan, kita patut dan layak untuk berdoa buat bangsa kita supaya apa? Bangsa kita adalah bangsa yang orang-orangnya dipenuhi dengan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Seperti yang Dio sampaikan kemarin, yuk kita ambil bagian kita, cari satu orang saja untuk kita apa? Kita injili atau apa? Kita kesaksian tentang Kristus sampai dia percaya, orang tua kita kah, atau saudara-saudara kita kah, atau teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, itu kita sebagai hamba, kita adalah hamba-hamba Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Yuk kita semua cari. Yang datang kemarin mungkin di sini ada semuanya datang kan? Oh, ada yang enggak ya? Ya, nggak apa-apa. Jadi firman Tuhan hari ini temanya kemerdekaan dalam Kristus, dan juga apakah kita sebagai orang Kristen kita sudah merdeka? Coba tanya saudara-saudara sendiri, apakah sebagai orang Kristen kita sudah merdeka? Kita buka di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Boleh ditampilkan Roma 8 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata demikian.
Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ada yang saya katakan itu bahwa engkau sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Bangga gak kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah percaya sama Tuhan? Bangga tentunya saudara-saudara. Kita sudah merdeka dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut, ya kan? Jadi harusnya kita sebagai orang percaya Kristus, kita sudah merdeka. Tidak ada penghukuman bagi setiap kita yang ada dalam Kristus Yesus. Karena Tuhan Yesus memberi kita apa? Hidup, sehingga kita tidak mati. Kita sudah merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Tetapi pertanyaannya, mengapa kita sebagai orang Kristen masih jatuh di dalam dosa? Itu pertanyaannya. Mengapa kita sebagai orang percaya Yesus masih melakukan dosa, bahkan berkompromi dengan dosa? Nah, kita lanjutkan Roma 8 tadi ayat 3 sampai 5 kita bacakan. Saya bacakan ya sama-sama ya. Sebab apa yang tak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan apa? Mengutus anaknya sendiri, yaitu siapa? Tuhan Yesus dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4-nya, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi dalam siapa? Dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut apa? Menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi jelas firman Tuhan berkata bahwa mengapa kita orang Kristen masih jatuh dalam dosa? Karena kita hidup menurut daging. Saudara-saudara, daging ini lemah. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, apa yang maunya daging? Daging itu maunya apa? Sukacita. Misalnya orang kumpul minum-minum, kita kumpul minum-minum, dagingnya mau begitu. Orang kumpul happy-happy, kita kumpul happy-happy, tapi tidak ada kemuliaan Tuhan di tempat itu. Itu inginnya daging itu. Daging kita itu maunya enak, maunya yang asik-asik aja, kan? Maunya malas-malas nggak mau kerja, maunya apa? Maunya tidur, maunya apa? Maunya melakukan dosa, gitu kan? Orang minum, mabuk, orang judi, sampai apa? Sampai miskin, gitu kan? Itu yang daging itu lakukan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan buat saya, buat semua tempat ini, jangan hidup menurut daging. Kenapa? Kita baca lagi dalam Roma 8 ayat 6, 7, 8 yang berkata begini. Oke, sama-sama ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, ayat 7-nya berkata, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi ketika kita melakukan keinginan daging, perseteruan itu artinya apa? Perseteruan itu artinya permusuhan terhadap Allah. Mau nggak kita yang sudah percaya Yesus kita bersatu dengan Allah? Tentu tidak, kan? Tentu tidak. Karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8-nya berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Allah firman ini memperingati kita semua. Ingat, jangan hidup dalam daging. Kenapa? Satu, berseteru dengan Tuhan sendiri, berseteru dengan Bapa kita sendiri yang sudah menyelamatkan kita. Dan apa? Tidak berkenan. Siapa sih di sini misalnya seorang anak kepada orang tuanya, orang tuanya tidak berkenan kepada dia, sedih gak kita sebagai seorang anak? Tentu sedih, saudara. Adik-adik di sini, ayo, kalian masih muda, kalian sudah percaya Yesus, kalian sudah mengenal Tuhan Yesus, kalian sudah melayani.
Jadi percuma apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita kalau kita masih berseteru dengan Allah. Tuhan Yesus datang ke dunia ini apa? Dengan karyanya yang terbesar untuk menebus, membebaskan kita sebagai orang merdeka. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia membawa apa? Yang namanya janji kemerdekaan bagi setiap kita. Setiap orang yang percaya kepadanya, setiap lutut mengaku, setiap lutut berteduh, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang merdeka. Jadi, tetapi ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, jangan lagi kita hidup menurut daging. Orang yang merdeka, orang yang menang. Mereka bukan orang yang kalah. Masa ketika ada peperangan kita kata merdeka, tapi kita kalah. Tidak mungkin kan? Nah, orang yang merdeka itu adalah orang yang kalah. Kita jangan menjadi orang yang kalah. Saudaraku, yang terkasih, jadi hiduplah dipimpin oleh Roh. Maka engkau menerima yang namanya hidup dan damai sejahtera. Saudara, bukankah orang yang berkata hidup itu dia tidak mati? Mungkin saudara-saudara di tempat ini termasuk saya, kita mengalami yang namanya kematian tubuh. Kalau kita tidak mengalami kematian tubuh ini, mungkin kita diangkat ke datang 2 kali kita untuk menjemput kita di awan-awan. Nah, kita mengalami semuanya yang namanya mati. Nah, tetapi ketika kita hidup dalam roh kita tidak mati, saudara-saudara. Roh kita hidup. Jadi alangkah indahnya apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Jadi jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu ketika Dia datang ke tempat ini, ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Saya di sini ditemani oleh papa saya, ditemani oleh adik saya yang pernah saya bersaksi bahwa berdoa untuk orang-orang yang belum percaya kepada mereka. Kita tidak bisa berkata-kata, mungkin kita tidak bisa memaksa orang untuk percaya Yesus. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Dari tempat ini doakan seperti yang saya tidak jemu-jemu katakan, doakan terus orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput kita semua. Mungkin lewat besok, kita tidak tahu, lusa kita tidak tahu. Tetapi artinya apa? Kita sudah siap. Saya juga tadi ketika sampai di sini, saya menerima kesaksian dari Pak Daniel ketika berdoa di tempat ini di malam kita KKR kemarin. Pak Daniel melihat ada kilatan cahaya dari kaca yang di depan itu. Karena Pak Daniel berdiri di posisi ini, Tuhan memperlihatkan dia sesuatu, ada 3 kilatan, salah ya? Ayo, di tempat ini artinya apa? Ada lawanan Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan dari tempat ini. Kita nggak tahu. Kita sebagai anak apa? Kita sebagai anak Dia bisa taat pada Dia, taat sama Dia. Jangan yang namanya kompromi dengan daging. Jangan hidup dalam daging, tapi hiduplah di dalam roh. Saya pernah berkata kepada istri saya, ketika kita membuka mata, itu adalah ketika kita sehari penuh itu sampai kita menutup mata untuk istirahat kembali, itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Artinya apa? Kita hidup di dalam roh. Jadi dipimpin oleh roh. Jadi kita minta jangan sedikit pun ada daging yang menguasai hidup kita. Artinya kita berserah kepada Tuhan. Hari ini sampai saya istirahat nanti malam, ada kekuatan roh yang daripada Tuhan yang memimpin saya hidup benar, berkenan kepada Tuhan, tidak berseteru dengan Tuhan sendiri, tidak membuat Tuhan menjadi sedih karena tingkah laku kita. Kita bekerja bertemu dengan orang-orang di sekitar kita bersekolah, mungkin siapa yang kemarin yang nelayan Pak Ano, ya kan, bersyukur pada ketika
Badai itu bisa terjadi atas siapapun juga di tempat ini. Terhadap saya, terhadap saudara-saudara ini, terhadap adik-adik, oma-oma, haji-haji, aji-aji di tempat ini pasti bisa terjadi. Tetapi apa? Ada kekuatan roh yang membuat kita mampu melewatinya. Sama-sama kita bisa belajar. Kita bukan orang-orang kuat, kita bukan orang-orang hebat. Tanpa Roh Kudus di dalam kita tidak ada artinya. Kita tidak ada artinya. Janganlah sombong, janganlah berbangga. Saya bisa ini, saya hebat ini, saya luar biasa ini, saya pintar, saya sehat, keluarga saya luar biasa. Jangan sombong. Apa artinya? Hiduplah dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh. Percaya, apapun yang kau alami, masalah apapun yang kau alami, Tuhan akan membawa kau menjadi orang yang menang, orang yang merdeka. Nah, kita lihat lagi tadi di dalam Roma 8 ayat 9 sampai 10. Sama-sama kita baca ya. Hari ini kita baca firman Tuhan dengan keras ya. Kalau ada firman Tuhan ditampilin di layar, yuk kita baca firman Tuhan dengan apa? Dengan antusias dan imani. 1, 2, 3, 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Nah, ayat 10-nya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Amin, saudara. Amin. Kita adalah orang-orang yang beruntung, saudara. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang merdeka. Betapa dahsyatnya apa yang diperbuat Allah terhadap kita. Dunia tidak tahu, dunia mengejek, dunia tidak terima, dunia itu menganggap kita bodoh. Tapi firman Tuhan memerdekakan setiap kita. Amin. Mungkin kalian percaya kepada Tuhan, dunia mengejek kalian, orang-orang terdekat kalian mengejek kalian. Tentang kemarin ada siapa ya, Pak Irwan kalau salah ya. Ya, dia bersaksi bahwa ada orang datang di pinggir pantai itu, ada orang-orang yang berkata haleluya. Tapi haleluya itu artinya bukan haleluya memuji Tuhan, tapi haleluya artinya mengejek. Haleluya begitu, haleluya. Tapi ketika berjalannya waktu, Pak berkata dengan kesaksian hidupnya, orang tersebut mengatakan haleluya itu tidak benar. Artinya apa? Dia sudah percaya kepada Tuhan. Nah, arti itu artinya, ayo di depan ini ada menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak mendengarkan kesaksian dari depan ini sungguh luar biasa. Saya bukan orang hebat, tetapi di depan ini Tuhan nyatakan kehebatannya yang dahsyat. Amin. Luar biasa. Semangat kita jadi orang-orang Kristen, jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, tadi sampai 10 kita baca hari ini Roma 8 ayat 11. Yuk sama-sama 3, 2, 1. Dan jika roh Kristus ya, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Dahsyat bukan bahwa Roh Tuhan, Roh Kristus, Roh Allah yang dulu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, ketika Tuhan Yesus bangkit, Dia bangkit, Dia naik surga, itu ada dalam kita semua. Dahsyat ya? Dahsyat. Artinya apa? Kita memiliki roh kehidupan, roh hidup. Kita tidak mati. Walaupun tubuh ini mati, dan kita tidak mati. Itulah dahsyatnya. Kalian tidak mau punya ketika kalian menutup mata, tetapi kalian menemukan yang namanya kegelapan. Menemukan yang namanya kegelapan. Kegelapan itu tidak enak. Kegelapan itu sangat menakutkan, saudara-saudara. Di tempat ini, selama kita masih hidup, yuk, selama kita masih hidup, ada kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Hiduplah di dalam roh, saudara-saudara. Jangan kompromi dengan mata kalian, dengan kaki kalian, melangkah
Di mana? Di tempat-tempat yang benar. Kemarin juga saya dengar kesaksian dari Ciamoy. Ya, kalau nggak salah diberkatan di tempat ini setiap tahun ada diadakan apa namanya, perayaan Hesea ya. Apa itu? Perayaan pemujahan berhala. Ada acara rebut-rebutan, ada acara penyembahan patung-patung itu, boneka-boneka yang dibikin dan dibakar. Nah itu kalian sudah sebagai orang Kristen, ayo belajar untuk berkata jangan pergi ke tempat-tempat seperti itu lagi. Kenapa? Karena kalian sudah merdeka. Kalian sudah merdeka. Tentunya kalau kalian pergi ke tempat itu kalian senang. Tetapi apa? Tuhan Yesus sedih. Kenapa sedih? Karena kalian sudah diselamatkan. Kalian sudah diangkat menjadi seorang hamba, menjadi seorang anak. Gak mungkin anaknya itu lepas balik lagi ke tempat-tempat seperti itu. Biar orang berkata apa? Jangan pergi. Ya, jangan pergi. Hanya untuk tahu-tahu, hanya untuk nonton. Tapi saya nggak ikut, saya nonton. Mendingan jangan pergi. Ya, mendingan jangan pergi. Nah, setiap kita itu memiliki roh Kristus kan, telah saya katakan tadi. Roh yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, yang artinya kita memiliki kebangkitan kalau kita mati nanti. Kalau kita tidak, saya bilang tadi, kalau kita tidak keburu meninggal di dunia ini, ya artinya Tuhan Yesus sudah datang menjemput kita semua. Siap sedia. Seperti apa? Seperti wanita yang bijaksana yang memiliki apa? Yang memiliki pelita dan minyak. Amin, saudara. Luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Buat saya, buat kita semua di tempat ini, kita harus siap sedia untuk hidup terus di dalam roh. Amin. Nah, kita lanjutkan dalam Roma 8 tadi ayat 12 dan 13. Oke, sudah. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin, saudara. Jadi firman Tuhan dahsyat bagi kita semua hari ini. Perkataan firman Tuhan itu berkata bahwa tentang roh, tentang daging, tentang roh, tentang daging. Yang artinya apa? Itu sangat penting kan? Sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan berkompromi dengan yang namanya daging ini, saudara. Itu bisa berpengaruh sangat buruk terhadap apa? Terhadap tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita. Mungkin sekarang lagi musim TikTok nih, ya kan? Dari TikTok itu adalah bisa membuat orang lupa diri, melihat terus kan. Dan dari matanya dia melihat hal-hal yang apa? Yang diajarkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Itu kelihatannya baik, tetapi saudara-saudara, lebih baik kita melihat apa? Kita melihat firman Tuhan. Kita baca Alkitab, kita berdoa. Itu lebih baik, bukan lebih baik. Tuhan senang tak? Lebih Tuhan sangat senang pada apa yang kita lakukan itu. Berdoa. Ini kadang-kadang boro-boro baca firman. Doanya kadang-kadang cuma waktu makan aja, kadang-kadang baru permata udah buka. Apa yang didoain gitu kan? Baru permata udah doa, udah buka matanya. Kayaknya baru Tuhan Yesus, amin. Itu doa kan? Gitu mungkin. Nah, tapi kita di sini saya nggak ada lah, di sini nggak ada. Saya tahu orang-orang di sini ada orang-orang yang luar biasa, amin. Orang-orang yang luar biasa. Jadi firman Tuhan hari ini sekali lagi, saudara-saudaraku, Bapak kita sangat mengasihi setiap kita. Kita ini adalah anaknya, dan Bapak kita itu mau supaya kita itu dipimpin hidup di dalam roh. Amin. Kita lanjut. Hari kali ini Roma 8 ayat 14 langsung 17. Banyak baca firman Tuhan ya hari ini ya, saudara. Ayat 14 sama-sama kita katakan 3, 2, 1. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Bapa. Ayat 16-nya, roh itu
kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa kita menderita bersama dengan Dia. Ketika kita melawan daging kita, kita menderita. Menderita. Orang-orang tidak suka sama kita. Orang-orang berkata-kata tentang tidak baik kepada kita. Hati kita merasa sakit hati. Tapi kita sebagai orang Kristen tidak boleh sakit hati ya. Nah itulah. Mata kita tadi saya katakan adalah pelita tubuh. Kita adalah orang Kristen. Tentunya mata kita adalah terang. Dan kita harus melihat terang. Jadi ketika mata kita itu jahat, tubuh kita itu menjadi apa? Menjadi gelap. Kita anak Tuhan. Ketika mata kita menjadi jahat, tubuh kita menjadi gelap. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, tubuh kita gelap, mata kita gelap, artinya mata kita melihat hal-hal yang jahat, betapa gelapnya kegelapan itu. Di tempat ini ada kilatan cahaya. Artinya apa? Ada terang Tuhan bagi kita semua. Amin. Ada terang Tuhan. Setiap dimanapun saudara berada, saudara itu adalah lilin-lilin yang berjalan. Artinya apa? Kalian membawa terang Tuhan dimanapun kalian berada. Lilin itu ketika dia menyala, ada yang dia buang nggak? Ada yang dia sakit nggak? Sakit kan? Karena api itu membakar lilin itu. Artinya kita harus rela sakit, kita harus rela banyak menderita supaya lilin kita itu terus bercahaya buat orang-orang lain. Di sini mungkin ada sekitar 75 atau 100 orang. Setiap orang membawa lilin yang Tuhan berikan buat kita semua. Terang tempat ini akan bercahaya buat tempat yang lain. Amin. Amin. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan tahu. Artinya apa? Roh Tuhan akan memberitahukan dia apa yang harus dia lakukan. Nah, mungkin kalian bingung, Tuhan saya sudah doa, Tuhan saya sudah menyembahmu, Tuhan saya sudah baca firman Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Apapun yang menjadi penghalang, apapun yang menjadi beban atau menjadi sakit hati atau kepahitan apapun, percaya Tuhan akan bawa engkau menjadi orang-orang yang merdeka, saudara. Saudara-saudaraku, kita semua sekali lagi saya katakan adalah orang-orang yang merdeka dari segala dosa. Kalau saudara-saudara masih melakukan yang daging menawarkan, belum terlambat. Saudara-saudara, datang kepada Tuhan, apanya? Minta ampun, balik arah. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan di kayu salib buat setiap kita. Ayo, kalau saudara-saudara di tempat ini masih melakukan kompromi dengan daging, ayo bertobat, balik arah, minta ampun kepada Tuhan. Artinya apa? Melakukan yang tidak melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan, tidak lagi melakukan yang menurut daging tadi. Amin, saudara. Tuhan mengasihi setiap kita di tempat ini. Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi saudara. Setiap hari Tuhan itu artinya apa? Meluk saudara, mendekati saudara. Roh Allah ada di setiap saudara. Saudara percaya ketika saudara berdoa ada kuasa Tuhan yang bekerja, yang kita akan tahu kuasa ilahi, yang kita akan tahu ke depan kita apa, mau apa. Tapi percaya ketika Roh Kudus, kuasa Tuhan itu melindungi kita semua, percaya bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam atas segala apa yang kita alami. Kadang-kadang kita merasa berpikir Tuhan tidak peduli, Tuhan udah nggak dekat lagi sama kita. Itu bukan Tuhan yang tidak peduli, bukan Tuhan yang tidak dekat. Kita yang tidak mau berlutut kepada Tuhan. Ayo saudara-saudara, kalau saudara-saudara masih berhubungan dengan yang namanya kuasa-kuasa kegelapan atau yang namanya penyembahan berhala, kompromi dengan daging, artinya sedikit-sedikit boleh, sedikit-sedikit boleh, ya kan? Itu masih berkompromi artinya. Atau
kesempatan kalian masih hidup, saya masih hidup. Yuk, hiduplah di dalam roh. Tadi sampai 17 ya. Kita baca. Oh, udah habis. Udah habis. Nah, hari ini hari Minggu, tanggal 17 Agustus. Kita mau merayakan hari ulang tahun ke-80 bangsa kita. Ya kan, mereka akan menunjukkan ke 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Tuhan datang dengan benderanya bahwa kita akan diselamatkan, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Dia ketika Dia datang nanti. Hari ini hari merdeka. Sekali lagi saya katakan kepada kalian dan saya adalah orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan Yesus. Apapun masalahmu, apapun badai dalam hidupmu, ada firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang benar. Pesanan bukan budak dosa. Amin. Pesanan adalah pesanan yang merdeka. Amin. Pesanan lebih dari benar. Amin. Pesanan menjadi bagian kemerdekaan Pulau Bangka. Amin. Pesanan menjadi bagian kemerdekaan Indonesia. Amin. Pesanan menjadi bagian kemerdekaan bangsa-bangsa. Amin. Luar biasa. Dari tempat ini saya akan melihat orang-orang akan melihat ada kesaksian yang hidup yang Tuhan nyatakan dari tempat ini ya. Amin. Dari ujung pulau Bangka Utara ya, Bangka Utara ini akan nggak kebetulan ya dia utara di atas. Artinya apa? Ada aliran sungai yang buat ke bawah. Artinya apa? Ada berkat Tuhan ini buat bangsa-bangsa, buat kota Bangka, Pulau Bangka. Nah, padahal ini juga koma-koma. Jadi artinya apa? Ada berkat dari saran yang dibawa dan negara. Oh, amin. Nah, siap. 4 jam ya. 4 jam. Jam luar biasa. Tadi kita tadi aja kita perjalanan dari rumah ke sini 2,5 jam. Anak adik saya itu mentah-mentah karena kan perjalanan saya itu sampai berapa kali sampai dia lepas juga. Apalagi pada dia perjalanan 4 jam. Ada pesan Tuhan kalau dia sampaikan di tempat itu. Ada karya Tuhan yang akan dia katakan. Padahal dia adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Seperti itu. Dan demikian juga dengan Yohanes, dengan guru-guru di tempat ini. Ayo kita sama-sama dari tempat ini. Ketika orang melihat ada pesan nama besar, orang akan berkata, wow, besar dan dahsyat. Besar dan dahsyat. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Galatia 5 ayat 1. Firman Tuhan yang terakhir. Sama-sama kita baca. Yuk kita bagi diri. Saya undang Bapak Musik dan semua. Kita ikrarkan firman ini sama-sama ya. Dengan iman itu, dengan perkataan daripada Roh Kristus yang ada dalam hidup kita. Amin. Galatia 5 ayat 1. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan hukum perhambaan. Amin. Sekali lagi kita katakan kita yang diganti dengan nama kita sendiri. Amin. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak untuk sebuah kebaikan Tuhan. Kau baik bagi setiap anak-anakmu di tempat ini. Kami bersyukur Bapak buat anugerah atas kesalahan atas anak-anakmu di tempat ini. Buat anugerah-Mu ya Tuhan.
Yohanan, guru-guru di tempat ini. Bersyukur buat jemaat yang luar biasa, jemaat yang mau diubah. Terima kasih Pak untuk segala kebaikan. Kami mau mengangkat tangan kami ya Tuhan. Semua Semua
juga berjemaah kepada Bapak, menjadi jemaah yang luar biasa dilakukan senantiasa Tuhan, biar menjadi berkat atas harian di Bapak. Dan gereja ini juga gereja Bapak, kami percaya ada orang-orang yang terpanggil ketika mereka melewati tempat ini, ada panggilan Roh Kudus yang ada di tempat itu memanggil mereka dan mereka boleh datang, dan sehingga kesalahan yang kami percaya dimenangkan oleh nama Tuhan. Dan juga dalam Bapak biar di depan juga Bapak dari kesalahan Tuhan, kami percaya akan menjadi kesalahan yang dahsyat ke Bapak. Seperti firman-Mu Tuhan, tidak mungkin ya Bapak, tapi bagi Engkau ya Bapak adalah mungkin Bapak. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan Tuhan, berkat tercurah buat anak-anak tempat di Bapak, dan kami telah selesai mendengar firman-Mu ya Bapak, dan kiranya kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan-Mu, kami mengucap syukur sama-sama. Amin. Silakan duduk kepada kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Peter Piau, dan pada kesempatan ini Aki juga datang, Bapak dari Bapak Peter datang, Ibu dari Bapak Peter datang, bahkan adik dan adik ipar datang, semua keluarga ada di tempat ini bukan satu kebetulan. Saya percaya kemudian Tuhan akan dinyatakan bagi kita semua dan bagi keluarga Bapak Peter. Terima kasih sekali lagi buat pelayanannya hari ini. Salam dari GBI Besar untuk Pastor Tio, Bapak Pendeta Samuel juga. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Kita saling mendukung doa dari tempat ini pun terus mendukung doa buat pelayanan di GBI Puri. Saya percaya dari GBI Puri juga tidak pernah berhenti untuk berdoa buat pelayanan di tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Seperti yang tadi disaksikan bahwa pada hari Jumat kemarin setelah Pastor Tio menyerahkan mimbar ini kepada saya naik ke atas ini, saya melihat ada satu kilatan, 1, 2, 3, ada cahaya, ada kilatan, tapi bukan kilat, karena pada saat itu bukan hujan, bukan mendung, tapi ada satu kilatan saja. Mungkin orang yang melihat di luar hanya sebatas fenomena alam, ya, mungkin hanya melihat sebagai fenomena alam. Tapi saya percaya itu satu tanda mujizat. Tanda mujizat terjadi. Amin. Jelas sekali 3, 1, 2, 3. Dan saya baru tadi cerita sama Mami. Saya pikir ya itu biarlah menjadi rahasia iman saya. Tadi pagi saya kesempatan juga cerita sama Mami. Kebetulan Pak Ilham juga mampir, saya cerita gitu. Saya tidak tahan sebenarnya untuk ceritain, tapi saya berpikir lagi, mungkin sebagian orang berkata itu fenomena alam, ya. Tapi saya merasa ada sesuatu. Karena apa? Pada saat saya berdiri di sini, saya nggak bisa berhenti itu. Ada punya Tuhan. Ya. Dan tempat kita ada di utara, ya. Tempat kita ada di utara. Ada pujian yang mengatakan dari utara ke selatan dan utara ke selatan. Ya, bukan satu kebetulan kalau saya ada di utara Pulau Baka ini, di Baka ini, utara Pulau Baka ini, saya juga akan melayani ke arah selatan, Koba. Dan rencana memang ada rencana ke depan Februari. Cuma memang kendala apa? Ya kendala tenaga juga. Tentunya kendala tenaga juga, kendala waktu juga. Saya belum berkesempatan juga ke arah selatan ujung ya. Tapi ada pujian dari utara ke selatan. Biarlah firman Tuhan itu digenapi. Amin. Makanya kemarin saya angkat pujian hidupku menggenapi firman. Ada tanda mujizat. Ada tanda mujizat. Mungkin sebagian orang mengatakan itu fenomena alam, tapi saya melihat dengan iman itu bukan satu tanda mujizat. Ada kemuliaan Tuhan, ada cahaya ilahi, cahaya kemuliaan Allah yang Tuhan nyatakan bagi saudara juga. Pada saat ini sekali lagi saya bukan doa jemaat semua, ya. Saya juga sering ngobrol sama Pak Johan, ya. Mungkin saya tempat ini tanpa doa saudara, nggak mungkin saya ada sampai saat ini, ya. Tapi karena dukung doa saudara, dia
saya kemarin sempat ngomong waktu hari Jumat kemarin, 10 tahun saya di sini, 10 tahun di sini, saya pernah minta Tuhan berikan tanda mujizat satu persatu, ya Tuhan nyatakan kesaksian dari teman-teman Tuhan nyatakan, ya. Dan dukung doa buat pelayanan saya nanti ke Koba, ya. Sekitar siang ini saya janjian sama Pak Peter sama Pak Yus juga jam 12 kita berangkat langsung ke Koba, ya. Kalau kemarin kita dengan tim ya Pak Peter ya, kita sudah berdoa di Koba, kita sudah itu, saya percaya itu dari utara mengalir ke selatan, dari utara ke selatan terdengar suara bagi Allah. Biar setiap lidah mengakui Yesus Tuhan dan setiap lutut bertelut, ya, untuk menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dari tempat ini, dari pesanan dari tempat ini, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ada anak-anak Tuhan yang akan Tuhan pakai luar biasa, ya. Seperti khotbah Esther Tio kemarin, mungkin kamu akan menjadi ratu, ya. Siapa tahu kamu akan menjadi ratu. Dan saya percaya kali ini bukan siapa tahu lagi, kata ada tanda mujizat dari Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang akan Tuhan pakai luar biasa dari tempat ini, ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau tutup ibadah ini di dalam doa. Sekali lagi saya mohon dukungan doa saudara, ya. Kita sudah melalui berbagai macam gelombang, berbagai macam tantangan, tapi Ebenezer sampai saat ini Tuhan serta. Dari depan Tuhan juga semakin menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan satu pujian. Ya. Kalau hari ini kemerdekaan Indonesia tepat 80 tahun, Indonesia telah berjalan melewati tantangan penjajahan dari bangsa luar. 80 tahun telah merdeka, tetapi Kristus telah memerdekakan kita dan kita bersama. Kristus telah memerdekakan kita. Saya coba saudara untuk bangkit berdiri. Dan yang terbesar dalam hidupku, yang selamatkanku, Engkau yang memberikan
Bukan saatnya kami bersantai-santai, bukan saatnya kami berleha-leha, tetapi kami harus antusias mencari Tuhan. Karena hari Tuhan akan datang. Karena hari Tuhan akan datang, kemuliaan Tuhan akan dikatakan. Tanda-tanda ilahi sudah dinyatakan. Dan kami percaya janji-Mu tetap iya dan amin. Engkau akan menyertai kami sampai pada kesudahan. Karena Kau telah memerdekakan kami. Setiap kami yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami yang percaya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, akan melihat cahaya kemuliaan ilahi, akan melihat pancaran berkat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami bersyukur kami telah menerima berkat melalui kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang telah Kau persiapkan ke tempat ini, Kau urapi lebih lagi, Kau pakai hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarganya, bahkan seluruh keluarganya, baik orang tuanya yang di Pangkal Pinang dan adik di Pangkal Pinang, baik keluarganya yang di Jakarta, seluruh keluarganya Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat gembala kami Tuhan, buat Bapak Pendeta Samuel Gunawan di dalam pelayanannya di Jakarta. Engkau nyatakan kemuliaan Allah, Engkau nyatakan berkat ilahi Tuhan. Kalau visi-visi Tuhan telah hadir melalui hamba-Mu di tempat ini, Kau semakin nyatakan kemuliaan Allah melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Baik Pastor Dio Tuhan yang menaungi yayasan di besaran ini Tuhan, Engkau berkati, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga tim dari Jakarta, yang tim misi dari Jakarta yang merelakan memberikan waktunya, mempersembahkan waktunya untuk Tuhan bagi pelayanan misi di Pulau Bangka ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kau berkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, damai sejahtera ilahi, cahaya kemuliaan ilahi hadir bersama dengan Engkau pulang tidak dengan sia-sia. Engkau pulang tidak dengan membawa, tidak dengan sia-sia, tetapi Kau pulang membawa cahaya kemuliaan ilahi, membawa berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah Engkau yang mencari Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran ilahi yang sudah memerdekakan hidupmu, kita akan menggunakannya dengan begitu berharga. Kesempatan yang dari Tuhan dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sakit, saudara yang berbeban berat, saudara yang ada dalam percobaan, di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan cahaya kemuliaan ilahi, nyatakan berkat ilahi dalam hidupmu. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, jemaat GBI saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah semakin pakai hidup mereka menjadi saluran berkat. Hamba-Mu secara khusus berdoa Tuhan buat seluruh pekerja di sekolah sehati. Hamba-hamba-Mu ini Tuhan, bukan karyawan atau guru biasa. Hamba-hamba-Mu ini Tuhan, membawa kebenaran firman Tuhan melalui generasi yang kami pegang. Kau semakin urapi, semakin berkati, berikan hikmat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hamba-Mu serahkan setiap pelayanan yang ada di tempat ini, setiap ibadah sekolah minggu, ibadah umum raya, ibadah ini, ibadah WB, ibadah doa dan lain sebagainya Tuhan. Engkau berkati, nyatakan tanda-tanda mujizat bagi anak-anak di tempat ini, nyatakan penyertaan kemuliaan ilahi bagi anak-anak di tempat ini Tuhan. Berikan kesempatan kepada kami Tuhan, sekali lagi Tuhan, untuk melihat cahaya kemuliaan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar hamba akan berangkat ke kubah Tuhan bersama dengan hamba Tuhan.
dari staf PPD Bangka-Belitung ini Tuhan, Kau sertai, Kau berkati setiap perjalanan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya dari utara sampai selatan biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, saatnya telah tiba, waktu Tuhan telah tiba. Sekali lagi Tuhan, hamba serahkan segalanya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Allah yang Maha. Pada akhirnya jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah saudara dengan cinta kasih, damai sejahtera, berkat ilahi di dalam nama Bapa dan di dalam nama